Puji nama Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Dahsyat ya. Haleluya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, khususnya dalam minggu ini. Pesan Tuhan berbicara tentang siapkan ruang untuk diisikan lebih lagi. Siapkan ruang untuk diisikan lebih lagi. Apa yang Tuhan maksudkan lewat pesannya dalam minggu ini Bapak Ibu? Tentang siapkan ruang untuk diisikan lebih lagi. Apakah selama ini Tuhan menemukan bahwa kita orang-orang percaya mulai lupa dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kita masing-masing? Atau memang kita terlalu nyaman dengan keadaan kita hari-hari ini, sehingga Tuhan harus ingatkan kepada setiap kita untuk membangun kapasitas kita yang lebih lagi. Kalau Tuhan katakan lebih lagi artinya ada sesuatu yang harus kita tambah-tambahkan kan? Ada sesuatu yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan setiap kita. Karena gini Bapak Ibu, Tuhan menemukan bahwa ada di antara orang-orang percaya sedang tertidur tanda kutip dalam kenyamanannya. Sedang tidak melakukan apa-apa. Atau ada istilah yang sering kita dengar adalah hidup sekedar mengalir saja. Dan kita bersyukur dalam minggu ini Tuhan bangunkan setiap kita. Lewat pesannya tentunya. Nah, kita mau lihat Bapak Ibu, apa yang menjadi dasar firman Tuhannya di dalam 1 Samuel pasal 17, ayat 15 sampai 20. Tetapi saya akan bacakan untuk kita ayat 20 saja Bapak Ibu. 1 Samuel pasal 17 ayat 20. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannyalah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Kalau kita perhatikan di dalam inti pesan Tuhan Bapak Ibu, ada sesuatu yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Nah, nanti kita mau lihat bersama-sama, saya akan bacakan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Inti pesan Tuhannya seperti ini Bapak Ibu. Tuhan melihat masih banyak orang percaya yang membiarkan dirinya, tanda kutip, puas dengan keadaan yang ada, tanpa mau mengembangkan kapasitasnya lebih lagi. Padahal sama seperti terhadap Daud, Tuhan juga mempersiapkan setiap kita untuk perkara-perkara yang jauh lebih besar. Katakan amin Bapak Ibu. Yang jauh lebih besar kata Tuhan. Mengapa kapasitas kita perlu dimaksimalkan? Ini pertanyaan Bapak Ibu. Tuhan membawa kita untuk mempersiapkan kita di masa depan sehingga kita menjadi kompeten di sana. Kita harus mengembangkan kapasitas kita supaya bisa fit dalam setiap musim yang ada. Ternyata ini tujuannya. Ada musim-musim yang kita tidak tahu yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Kalau kita tidak berusaha mengembangkan kapasitas, kita akan hidup dalam putaran. Nah, kadang ini yang kita sedang hadapi Bapak Ibu. Hidup dalam putaran kehidupan yang biasa saja atau rutinitas. Terbawa dan terhanyut harus kehidupan manusia pada umumnya. Ini udah begitu lengkap sekali Bapak Ibu. Ya kan? Ada dua hal yang disampaikan oleh Bapak Gembala ya. Yang pertama itu berani melangkah maju di tengah tantangan, andalkan kekuatan Tuhan. Yang kedua, berani melangkah dengan cara yang Tuhan siapkan bagi kita. Ini juga perlu kita renungkan Bapak Ibu. Orang lain memiliki caranya sendiri. Pagi hari ini kita akan belajar satu hal Bapak Ibu. Ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Yang kita akan pelajari adalah berani melangkah maju sekalipun terlihat sukar atau sulit untuk kita lakukan. Sukar dalam arti keadaan atau situasi yang kita hadapi hari-hari ini.
pergerakan kita terbatas, dan tantangan yang kita hadapi begitu berat hari-hari ini Bapak Ibu. Begitu sulit. Dan pada akhirnya banyak orang memilih untuk tidak melakukan apa-apa di dalam kehidupannya. Sedangkan kalau kita perhatikan di dalam inti pesan Tuhan Bapak Ibu, ini membuat saya sendiri untuk ada sesuatu yang saya renungkan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Karena ini jelas Tuhan berbicara kepada setiap kita, ya kan? Di bagian awal dalam inti pesan Tuhan dikatakan Tuhan melihat masih banyak orang percaya yang membiarkan dirinya. Ini yang saya renungkan Bapak Ibu. Puas dengan keadaan yang ada tanpa mau mengembangkan kapasitasnya lebih lagi. Harusnya kalimat ini menjadi perenungan kita. Kita melihat tentang diri kita lagi. Selama ini apakah kita terdiam atau sedang melakukan sesuatu kan? Kita sendiri bisa menilai loh Bapak Ibu. Karena ini yang Tuhan temukan dalam kehidupan setiap kita. Dan juga Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Untuk apa? Untuk tidak puas dengan keadaan yang ada saat ini. Jangan sampai kita merasa puas. Cukup, hari ini cukup, oke. Jangan sampai, ini Tuhan sudah ingatkan kepada setiap kita. Untuk apa? Mengupgrade. Untuk meningkatkan, untuk mengembangkan kapasitas kita yang lebih lagi. Kita sudah melihat tentang tujuannya. Supaya kita mampu untuk menghadapi setiap situasi yang kita hadapi di hari-hari ke depan kan Bapak Ibu. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi, apa yang akan kita hadapi ke depan, kita tidak tahu. Tetapi ketika kita mempersiapkan hari ini, kita akan tangguh menghadapi musim apapun yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Saya secara pribadi Bapak Ibu bersyukur Tuhan memberikan pesan ini. Karena apa yang Tuhan sampaikan itu benar adanya. Coba kalau kita renungkan Bapak Ibu ketika melihat keadaan kekristenan saat ini. Ada orang-orang yang melempem. Ada orang-orang yang kehilangan semangat. Ada banyak orang-orang kehilangan tujuan di dalam kehidupannya. Jangan sampai kita tertidur secara rohani. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan tidak melakukan apa-apa di dalam kehidupan setiap kita. Tanpa membuat sebuah lompatan-lompatan yang besar, yang tinggi di dalam kehidupan setiap kita. Ya, kalau kita renungkan Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam 2 tahun atau 1 tahun ke depan. Rasanya yang saya renungkan, yang saya lihat gini Bapak Ibu. Ada banyak orang menghabiskan 1 tahun tanpa melakukan apa-apa. Stuck, mandek. Bingung melakukan apa-apa. Untuk membangun keintiman saja sulit untuk membangunnya. Bagaimana kita membangun sesuatu yang besar kalau hubungan kita sama Tuhan aja tidak dibangun Bapak Ibu. Itu kan perenungan kita hari-hari ini. Tuhan tidak mau kita sekedar hidup. Tuhan tidak mau kita sekedar menjalani hidup kita tanpa tujuan. Seharusnya gini Bapak Ibu, seharusnya kita sadar betapa hebatnya kita diciptakan dengan segala kemampuan yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan potensi, Tuhan memberikan kemampuan, segala sesuatunya Tuhan sudah perlengkapi. Ketidaksadaran ini membuat kemampuan yang Tuhan kasih itu terkubur. Seharusnya gini, tingkatkan kan. Makanya Tuhan kasih pesan ini kepada setiap kita, mengajarkan kepada setiap kita untuk mengupgrade lagi kan, lebih lagi. Kadang kalau dalam mengembangkan kapasitas itu kan perlu namanya meninggalkan kenyamanan. Perlu keberanian untuk melangkah. Perlu kesediaan dan kesiapan mental kan. Dan bahkan siap untuk berkorban. Nah ketika melihat ini orang gak mau susah, ngapain berkorban?
Ngapain meninggalkan kenyamanan? Kan sudah nyaman, ngapain lagi? Kadang itu yang membayangi kehidupan orang-orang percaya sehingga enggan untuk melakukan sesuatu, Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kepada pribadi Daud, Bapak Ibu. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari dalam kehidupan Daud. Mari kita lihat firman Tuhan 1 Samuel pasal 17 ayat 17, 18 dan 20. 3 ayat ini Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seepa dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Ayat 18. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorek perang. Kalau kita perhatikan ayat ini Bapak Ibu, apa yang Daud lakukan adalah sesuatu yang sulit sebenarnya. Apa yang Daud lakukan adalah sesuatu yang sukar. Tetapi justru Daud lakukan kan. Mengapa saya katakan sulit atau sukar Bapak Ibu? Karena Daud pergi mengantarkan makanan di tempat yang tidak aman bagi dirinya sendiri. Karena tempat yang Daud datangi adalah tempat di mana pasukan Israel berperang melawan Filistin. Itu bukan tempat untuk rekreasi. Ataupun bukan tempat untuk bersenang-senang. Itu tempat pertempuran. Tapi kita bisa melihat bagaimana Daud melakukannya dengan luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat tentang keberanian Daud di sini. Tentang tanggung jawab yang dilakukannya. Tentang ketaatan yang melekat di dalam dirinya. Bayangkan Bapak Ibu, usia remaja disuruh bepergian ke tempat yang seperti itu. Kira-kira orang tua mana yang tegah melakukan seperti itu Bapak Ibu? Mau nggak kalau di zaman sekarang kita tahu di tempat itu ada tempat perang, karena ada saudaranya di sana suruh antar makanan. Rasanya itu sesuatu yang sulit. Rasanya itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan Daud? Daud melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Saya merenungkan ini Bapak Ibu. Jadi kepergian Daud ini itu bukan atas rencana dari ayahnya sebenarnya. Tapi itu rencana Tuhan. Ya, dengan jalan itu Tuhan ingin membawa Daud kepada sebuah pengalaman dan tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupannya. Di Warta dijelaskan bukan tanggung jawab hanya mengembalakan kambing domba, bukan. Tapi Tuhan sudah memilih Daud untuk menjadi sesuatu yang besar. Menjadi seorang raja yang berkenan di mata hati Tuhan. Yang Tuhan pilih sendiri Bapak Ibu. Jalannya itu mengantarkan makanan. Dan disitulah momentumnya. Ketika ada intimidasi di Warta dijelaskan. Bagaimana Daud tampil dengan berani kan. Orang lain takut tapi dia berani dengan gagah perkasa. Bukan keberanian atas dirinya sendiri, tetapi atas nama Tuhan. Jadi sebuah rencana. Daud sudah terlatih. Daud sudah ditempa sebelumnya. Ketika dia mengembalakan kambing domba. Ada banyak tantangan yang dia hadapi di sana. Nah, pengalaman itu membawa Daud untuk menjadikan dia sesuatu yang besar di dalam hidupnya. Kita jangan lupakan itu Bapak Ibu. Ada pengalaman bagaimana Tuhan tempa Daud menjadi seorang pengembala kambing domba. Enggak gampang. Ada tantangan yang dihadapi. Dalam kesendiriannya. Menghadapi binatang buas. Itu membuat dia terlatih. Untuk menghadapi sesuatu yang besar. Karena situasinya Daud tidak tahu. Bahwa akan terjadi satu lawan satu terhadap musuh Israel.
Dan itu momentumnya. Ketika pasukan Israel tidak ada yang berani satupun, Daud dengan berani untuk maju melawan Goliat. Itu kan sesuatu yang menarik yang kita bisa lihat. Bagaimana kalau Daud tidak menghadapi tentang binatang buas ketika dia mengembalakan? Dia nggak punya pengalaman untuk berperang. Tetapi itu Tuhan jadikan sebagai sebuah pengalaman penting bagi Daud untuk di masa yang akan datang. Dari kehidupan Daud ini Bapak Ibu ada dua hal yang dapat kita pelajari bersama-sama. Kita mau ambil dua hal dari kehidupan Daud yang sederhana menurut saya. Yang pertama adalah, ini bagian 1A, setia dalam perkara kecil. Itu yang kita ambil dari kehidupan Daud. Setia dalam perkara kecil. Ini adalah salah satu kunci yang dapat kita lihat dari kehidupan pribadi Daud. Daud adalah pribadi yang setia melakukan tanggung jawabnya. Sekalipun hanya dipercayakan mengembalakan kambing domba 2-3 ekor. Sekalipun hanya dipercayakan untuk mengantarkan makanan roti buat anak kakak-kakaknya. Tetapi saya melihat di sini Daud tidak merasa kecil hati. Dia tidak merasa kecewa dengan tanggung jawab yang dipercayakan oleh ayahnya. Tetapi dia melakukannya dengan setia. Jadi saya melihat ini Bapak Ibu. Dari kesetiaan inilah, makanya Tuhan percayakan sesuatu yang besar dalam kehidupan Daud. Kita bisa lihat tentang kesetiaan yang dilakukan oleh Daud. Kalau kita melihat itu perkara kecil, tapi dia setia melakukannya. Dan kita bisa tahu dan Tuhan memilih dia sebagai raja atas bangsa Israel. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, dari seorang pengembala tiba-tiba jadi seorang raja. Kalau zaman sekarang tidak bisa, harus diseleksi. Tapi kita bisa lihat tentang kehebatan Tuhan, bagaimana Tuhan memperhatikan setiap pribadi masing-masing orang. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Matius pasal 25 ayat 21. Jadi kita belajar pertama tentang setia dalam perkara kecil. Matius 25 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Nah, saya suka kalimat ini Bapak Ibu. Lanjutannya. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Bukan perkara kecil lagi, tapi perkara besar. Alkitab mengatakan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Apa yang dapat kita lihat dari ayat ini Bapak Ibu? Dimulai dari hal-hal perkara kecil. Ternyata seorang Tuhan mempercayakan perkara besar di dalam kehidupannya. Ketika seseorang melakukannya dengan kesetiaan. Nah, kita mau belajar dari Daud Bapak Ibu. Dia setia dalam perkara kecil. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan percayakan perkara-perkara besar di dalam kehidupannya. Jangan lakukan hal-hal yang langsung besar Bapak Ibu. Udah mulai dulu yang kecil. Dengan disiplin kita lakukannya bersama-sama. Nanti ada momentum di mana kita diangkat oleh Tuhan. Dipromosi oleh Tuhan. Bukan ngejar-ngejar promosi ya. Dipromosikan sama Tuhan sendiri. Itu bagian 1A. 1B yang bagian terakhir Bapak Ibu. Ini yang kita ambil dari kehidupan Daud. Ketaatan dalam melaksanakan perintah. Daud adalah pribadi yang selalu siap tanpa banyak membuat alasan. Daud tuh gak banyak alasan Bapak Ibu. Ketika diperintahkan lakukan ini, dia lakukan dengan baik. Justru saya melihat kebalikannya. Kadang hal yang membuat seseorang tidak melakukan sesuatu karena terlalu membuat banyak alasan. Gak bisa lah, gak mampu lah, melihat kekurangan kelemahan dirinya lah. Karena kalau kita perhatikan di luar tadi dijelaskan Bapak Ibu, Daud bisa saja menolak untuk tidak pergi, bisa. Tetapi apa yang Daud lakukan adalah sesuatu yang luar biasa.
dia tetap taat dan tunduk terhadap perintah ayahnya. Kalau kita perhatikan di ayat 18, ada tugas yang tidak boleh dilupakan oleh Daud. Apa tugasnya Bapak Ibu? Di sana sangat jelas, dikatakan gini, bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Tanda ini bukan hanya memastikan apakah kakak-kakak Daud itu selamat. Bukan. Tanda ini menunjukkan bahwa Daud sampai nggak di tempat itu kan gitu. Kalau dia membawa tanda berarti dia sampai. Dan dia membawa berita. Sesuai perintah ayahnya. Karena banyak orang yang melakukan setengah-setengah kan. Pergi nggak nyampe balik kasih berita. Ketika ditugaskan sesuatu mungkin sama pemimpin kita, sama komunitas kita. Oh iya saya sudah melakukannya. Ternyata dia nggak lakukan, tapi laporannya ada. Ini menunjukkan tentang bahwa Daud itu adalah pribadi yang penuh tanggung jawab terhadap perintah. Bawa suatu tanda. Ini memastikan bahwa Daud pergi apa enggak kan gitu. Karena bisa saja pergi, buang dan kasih laporan. Semuanya aman, Pi. Bisa saja. Dia punya banyak alasan. Tempat itu tidak baik buat saya. Karena belum cukup usia untuk berperang mungkin. Bisa saja banyak membuat alasan. Tetapi Daud juga tahu itu tempat berperang. Dia harus tetap pergi sampai menemukan, menemukan kakak-kakak Daud. Kalau kita lihat ayat 28 nanti baca dalam satu perikop Bapak Ibu itu sangat menarik. Bagaimana Daud itu keinginan tahuannya apa yang terjadi ketika ada yang mengolok-olok barisan tentara Israel. Dia mau tampil. Ini kan sesuatu yang hebat menurut saya Bapak Ibu. Jadi kita mau belajar. Kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu. Kita mau belajar untuk taat dalam melaksanakan perintah. Baik itu perintah dari Tuhan, baik itu perintah dari pemimpin kita, ada gembala juga di tempat ini. Ya kita mau lakukan dengan sebuah ketaatan. Jadi satu hal ini yang dapat kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Berani melangkah maju sekalipun terlihat sukar atau sulit untuk kita lakukan. Tidak akan ada kemajuan apa-apa kalau kita memandang semuanya sulit, semuanya sukar. Yang namanya mau berkembang pasti selalu ada kesulitan atau kesukaran yang kita hadapi. Biarlah pagi hari ini kita boleh merenungkannya bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.